peraturan Kapolri dilanggar. Loh, tidak ada sanksi. Ya kalau saya jadi Kapolri, di Reskrim Polda saya copot hari ini. Ada lagi satu lagi yang saya khawatirkan ini. Jangan-jangan yang sekarang dikurung di penjara, modelnya seperti ini juga. Menentukan tersangkanya seperti ini juga. Keliru juga dia. Padahal ada yang dihukum seumur hidup bahkan. Lah, harus dikeluarin. Mudah-mudahan nanti hakim yang mengadili PK adil seperti hakim Eman Sulaiman. Dan jangan-jangan juga satu yang sudah keluar, siapa namanya itu? Saka Tatal. Salah juga. Kalau saya pagi ini, yang pertama, saya katakan bahwa menyoroti bahwa putusan ini tidak satu pun dalil penggugat yang ditolak. Berarti jelas Peggy ini salah tangkap. Bukan itu orangnya. Kemudian baru masuk ke prosedur. Prosedur menentukan tersangka salah. Kemudian alat bukti juga tidak berhubungan satu sama lain. Ada 8 atau berapa itu kan dalilnya. Berarti semua dalil itu diterima. Nah, karena semua dalil itu diterima, maka berkas yang ada di kejaksaan yang dikembalikan kemarin sebelum putusan ini itu tidak berlaku lagi untuk Peggy yang ini, Peggy Setiawan ini. Nah, bukan berarti Polri selesai tugasnya. Apa tugasnya? Polri harus mencari siapa Peggy Peron itu yang sebenarnya. Cocokkan saja dengan DPO-nya. DPO-nya itu tayangkan aja kepada publik. Ada nggak di DPO itu tertulis nama Peggy alias Peron, pekerjaan, alamat, tempat tanggal lahir dan sebagainya. Sampaikan kepada publik supaya publik juga ikut cari. Nah, dan ada 2 lagi kan, ada 3. Ada 3. Itu dicari supaya keadilan tegak. Kita tidak mau keluarga korban, keluarga Vina, keluarga Eki bersedih hati karena pelaku sebenarnya tidak tertangkap. Ada lagi satu lagi yang saya khawatirkan ini. Jangan-jangan, ya, Prof. Jangan-jangan, ya mudah-mudahan jangan ya. Gimana ya? Yang sekarang dikurung di penjara, modelnya seperti ini juga. Menentukan tersangkanya seperti ini juga. Keliru juga dia. Padahal ada yang dihukum seumur hidup bahkan. Lah, harus dikeluarin. Mudah-mudahan nanti hakim yang mengadili PK adil seperti hakim Eman Sulaiman. Dan jangan-jangan juga satu yang sudah keluar, siapa namanya itu? Saka Tatal. Salah juga. Kalau saya pagi ini, saya sebagai seorang Polri yang amat cinta pada Polri, saya tidak menganggap Polri kalah. Saya menganggap ini adalah obat yang baik untuk institusi saya, untuk perbaikan ke depan. Jangan sampai Polri, organisasi saya yang itu milik rakyat, didorong ke depan, dimasukkan ke jurang karena pujian-pujian. Karena misalnya putusan hakim, wah kasihan polisi, wah polisi teman sejawat saya, kemudian dimenangkan. Jangan. Kita sangat mencintai Polri, beri obat. Obat itu biasanya pil itu pahit. Jadi sehari ini pahit rasanya, tapi ini obat yang paling baik untuk mengadakan perbaikan. Nah, kedua, mari kita lihat nasib orang-orang yang masih terpenjara sampai saat ini. Kalau seperti ini harus segera dipulihkan. Itu pesan Pak Susno ya. Nah, bicara tadi juga soal pembenahan, pengawasan ini penting sekali juga dalam melakukan penindakan begitu Pak Susno kira-kira. Peran pengawasan yang banyak pihak menilai bahwa pengawasan terhadap Polri, terutama dalam melakukan penindakan, itu masih terkesan lemah begitu. Meskipun di negara ini ada yang namanya Kompolnas. Apa yang harus dibenahi untuk sisi pengawasan ini? Saya berbicara pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal secara politik itu diawasi oleh Komisi 3. Kemudian secara organisatoris, pengawasan eksternal itu ada di Kompolnas. Tapi sekarang Kompolnas, bukan saya ya, bukan Susno, mohon maaf ya Kompolnas ya, baca semua komentar rakyat Indonesia yang ada di, kita habis berita gini kan, Kompolnas ikut, pasti ada komennya kan. Di medsos juga begitu. Bukan hasil survei ya, kalau survei kan ada sampel, tapi murni dari seluruh rakyat Indonesia, hampir 90% menghendaki Kompolnas itu jangan jadi jubirnya polisi. Mudah-mudahan Kompolnas sadar itu ya. Nah, yang kedua, pengawasan di dalam. Polri punya namanya inspektorat, punya yang namanya Propam. Kalau untuk penyidikan ditambah satu lagi yang namanya Wasdik, pengawas penyidik. Ya ini tidak bisa terbantahkan lagi fakta pagi ini. Berarti lemah. Karena apa? Kemarin ada statement dari yang mengatakan bahwa tidak ada kesalahan gitu dari Rudiana, bahwa penyidikan sudah sesuai dengan prosedur. Katanya Kompolnas loh. Dan katanya Wasdik Polri, bukan saya loh. Kalau saya, mungkin saya boleh dimarah saya. Katanya Susno, apa bisanya Susno seorang petani jagung kayak gini? Enggak, tapi katanya Kompolnas. Katanya Kompolnas, katanya Dep Humas Polri, katanya siapa? Sudah sesuai. Nah, sekarang terbukti malah. Aku tidak mengatakan siapa yang benar. Nah, ini yang jadi catatan juga. Pil pahit ini untuk institusi saya mengadakan perbaikan ke dalam. Perbaikan tentang kualitas penyidik
kualitas pimpinan-pimpinan, kualitas pengawasan. Lo bayangkan seorang Sirse Polda berani menganulir putusan pengadilan. Itu fiktif, itu nggak ada. Ini pengetahuan hukumnya di mana ini? Nah, akan dibiarkan orang seperti ini mimpin reserse level Polda Jawa. Kemudian saya akan tanyakan juga nanti penegakan disiplin ketika memang ada prinsip-prinsip hukum yang dilanggar oleh penyidik di Polda Jawa Barat. Bagaimana nasibnya ke depan? Tapi sebelum itu ke Pak Sunusno, saya akan tanyakan juga ke Prof. Jamin. Soal pengawasan ini tadi, balik lagi. Bagaimana peran Kompolnas sejauh ini melihat banyaknya boleh dibilang ini juga salah satu pelanggaran yang terbukti begitu dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat. Ini terbukti di persidangan, sudah putus pra peradilan. Obstruction. Menerima informasi bahwa hari ini pukul 1 waktu Indonesia Barat, pukul 1 siang ini akan ada konferensi pers dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Kita belum tahu semua bahwa apakah ini akan merespons juga dari hasil putusan pra peradilan atau tidak. Tapi biasanya kalau Bareskrim, Pak Susno pernah di Bareskrim begitu. Dengan adanya kejadian seperti ini, apakah respons seperti ini juga yang dibutuhkan oleh Bareskrim? Bagus ya, walaupun terlambat ya. Jadi ada keterlambatan sebenarnya. Mestinya Bareskrim itu dia ikut dari awal mendampingi penyidikan yang dilakukan Polda Jabar. Berikan guidance, jangan terulang apa yang diamanatkan oleh Kapolri lewat Wakapolri bahwa penyidikan 2016 di Cirebon tidak ada scientific crime investigation. Itu Kapolri loh yang ngomong. Tapi sayangnya Kapolri ini diluruskan oleh siapa namanya? Kadip Humas. Ada juga Kadip Humas bisa mengoreksi Kapolri. Nggak tahu saya sanksi pada Kadip Humasnya apa. Kapolri ngomong gitu diluruskan lagi sama dia. Ini keterlaluan ini anak. Nah, jadi mudah-mudahan konferensi pers hari ini adalah untuk perbaikan dalam tubuh Polri, bukan untuk mengadu perlawanan. Dan semestinya dari dulu, supaya apa? Karena apa? Publik se-Indonesia ini selalu ingin menunggu-nunggu keterangan dari Polri, benar nggak? Tapi kok kelihatannya irit sekali gitu kan? Dari Polda irit, kemudian dari Mabes Polri irit, sehingga informasi ini di luar menyebar macam-macam. Tapi alhamdulillah menyebar macam-macam ternyata endingnya bagus ya. Kebenaran tegak hari ini. Dan ada yang satu lagi tidak boleh terjadi gitu, menyalahkan media. Menyalahkan media massa. Kalau ini trial by the press. By the press. Langsung mencari siapa yang menyebarkan ini awal. Lah daripada susah cari siapa yang menyebarkan ini awal, cari aja siapa yang melakukan judi online. Nah, itu lebih gampang itu. Nah, ini kita sekarang bicara lagi tadi konteks pengawasan dan juga reward and punishment lah ya dalam hal ini. Harus. Institusi Polri. Harus. Kan kalau memang sidang ini sudah menunjukkan bahwa ini ada teror in persona, salah tangkap. Tentu ya kalau Pak Susno bahkan tadi mengatakan ini obstruction of justice gitu. Apakah harus ada sanksi terhadap penyidik-penyidik yang menetapkan Peggy sebagai tersangka? Penyidik 2016 dicari kesalahannya apa, termasuk penyidik yang di Jawa Barat kesalahannya sudah lihat tadi. Lah, itu peraturan Kapolri dilanggar. UHAP dilanggar. Terus keputusan Mahkamah Agung dilanggar. Akan didiamkan ini oleh Mabes Polri. Apakah salah tingkatnya itu mulai dari Direktur Reserse Kadit Serse Polda, penyidik, kemudian Kapolres yang dulu. Apakah akan dinaikkan satu tingkat lebih tinggi sampai Kapoldanya? Harus diberi tindakan. Kalau tidak akan berleha-leha dulu. Bersalah dianggap biasa. Ini tidak biasa-biasa loh. Yang dibaca oleh hakim tadi, yang dilanggar itu apa? UHAP. Itu undang-undang yang dibuat oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua apa? Keputusan MK. Yang ketiga apa? Keputusan peraturan Kapolri. Dilanggar. Loh, tidak ada sanksi. Rasanya agak sulit diterima kalau tidak ada sanksi oleh publik ya. Ya kalau saya jadi Kapolri, di Reskrim Polda saya copot hari ini.